Tarik minat pedagang kuliner agar berjualan di kawasan wisata kuliner Barokah Martapura. Pengelola pasar meluncurkan program sewa tempat gratis selama 1 tahun. Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Kamis 27 Juni 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Tarik minat pedagang kuliner agar berjualan di kawasan wisata kuliner Barokah Martapura. Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar meluncurkan program gratis sewa tempat selama 1 tahun. Upaya tersebut dilakukan pengelola pasar agar lapak-lapak yang ditinggal pedagang kuliner itu dapat kembali terisi. Sebanyak 20 lapak di kawasan wisata kuliner Barokah kini ditinggal oleh pedagangnya. Kekosongan itu sudah berlangsung sejak beberapa bulan. Untuk itu, selaku pengelola pasar Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar luncurkan program sewa tempat gratis untuk pedagang yang ingin mengisi lapak kosong ini. Upaya tersebut dilakukan Perumda agar menarik minat para pedagang yang berjualan beraneka ragam kuliner agar menjual dagangannya di kawasan wisata kuliner Barokah. Humas Perumda Pasar Bauntung Batuah Gusti Andre menuturkan, selama 1 tahun sewa tempatnya gratis dan hanya dipungut biaya sebesar Rp8.000 untuk retribusi kebersihan, ketertiban, dan lainnya. Ia juga mengakui program gratis sewa tempat di kawasan kuliner Barokah Martapura yang berada di samping ruas Jalan Sukarami sudah kedua kalinya dilakukan sejak KWK Barokah diresmikan pada 27 Februari 2020 silam. Ini kami ada program yakni menggratiskan bak ini selama 1 tahun. Ini syarat lain, ini syaratnya mudah, itu cukup membayar kurang lebih 8.000 saja, yakni pembayaran kebersihan, ketertiban, dan lain-lain. Diketahui total lapak yang ada di kawasan kuliner Barokah Martapura ini ada sebanyak 62 lapak. Adapun kekosongan ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya karena pandemi COVID-19, lalu yang membuat sepinya pembeli. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk mengutamakan pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Hal ini disampaikan Kepala BNNK Tala Kompol Ferey Hidayat usai acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2024. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanah Laut menggelar peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2024 yang berlangsung di Aula Sarantang Saruntung Rabu siang. Acara ditandai dengan penyerahan piagam oleh Kepala BNNK Tala Kompol Ferey Hidayat kepada kepala desa yang wilayahnya dijadikan kawasan bersinar atau bersih dari narkoba. Mengusung tema masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Acara ini dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tala Safarin, mewakili PJ Bupati Tala, Forkopimda Tanah Laut, serta undangan lainnya. Kepala BNNK Tala, Kompol Ferey Hidayat menyebut, saat ini dalam setiap minggu ada belasan orang hingga 30 orang yang menjalani rehabilitasi. Untuk itu pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya,
salah satunya dengan memberikan pelayanan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba. Sampaikan desa-desa lain untuk melakukan desa bersinar, namun pada tahun ini ada 4 desa dan 2 kelurahan itu yang kita fokuskan. Jadi kita akan lebih fokus terhadap pencegahannya, kemudian kita akan fokus juga terhadap rehabilitasi serta pemberantasan daripada peredaran narkotika itu sendiri. Sementara itu, Lurah Pelaihari mengatakan pihaknya sudah siap menjalankan kerjasama dengan BNN Katala dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Pelaihari. Ia menyebut di Kelurahan Pelaihari sudah ada tenaga yang mendapat pelatihan untuk menangani warga yang ingin menjalani rehabilitasi. Terus cara pengendalian si pemakai, apabila ada yang mau direhab atau mau disembuhkan, jadi bisa melapor juga kepada kami. Kami sudah dibuatkan tim di kelurahan, tim satuan untuk penanganan. 2 kelurahan dan 4 desa yang menerima piagam penghargaan pada acara ini, yakni Kelurahan Pelaihari, Kelurahan Angsau, Desa Batakan, Desa Batu Mulia, Kecamatan Panyipatan, Desa Ujung, dan Desa Nusa Indah di Kecamatan Bati-Bati. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tempat pembuatan gula aren atau gula merah secara tradisional di Kalimantan Selatan. Salah satunya ada di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan. Pembuatan gula aren di tempat ini memanfaatkan lahang atau air sadapan pohon aren yang biasa disebut hanau. Pohon aren atau pohon hanau di bumi Tuntung Pandang Tanah Laut hampir terdapat di seluruh kecamatan. Pemilik nama latin Arenga pinnata inilah yang biasa digunakan untuk membuat gula merah atau gula aren dan kolang-kaling. Salah satunya yang dimanfaatkan warga desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan. Mereka jadikan tumbuhan ini sebagai bahan baku untuk membuat gula merah secara tradisional. Aktivitas pembuatan gula aren biasanya dimulai dengan mengambil air sadapan pohon aren yang dalam bahasa Banjar disebut lahang. Lahang atau air juruh kemudian dikumpulkan dalam kuali ukuran besar. Setelah itu air aren direbus hingga mengental dan dilanjutkan memasukkan cairan kental gula aren ke dalam cetakan. Sayangnya pembuatan gula aren di desa ini masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sebagai penyangga kebutuhan sehari-hari sebelum masa panen, sehingga hasil produksi mereka masih terbatas. Per hari mereka hanya memproduksi berkisar 80 biji sampai 150 biji.
Berapa lawas sudah Pak pian mau bikin gula aren nih Pak? Kita 30 tahun cuma bano ampe, kena lumus ampe, bahasa pulang. Kalau menggali pulang. Lagi diam di sana tuh belawasan maunya tuh kayak lagi diam di hutan. Bagi pembuat gula aren, menyadap air aren juga tergantung musim. Kalau musim hujan airnya banyak, tetapi rasanya kurang manis. Sebaliknya kalau musim kemarau airnya sedikit namun hasilnya lebih baik. Kalau musim hujan banyaknya banyak tapi ya hasilnya tidak sesuai. Rasanya kurang manis gitu. Manis. Terus kalau musim kemarau? Kalau musim kemarau itu semuanya manis. Tapi airnya sedikit. Enggak. Saat ini persediaan pohon aren di beberapa kecamatan di Tanah Laut juga terancam punah. Selain akibat semakin gencarnya pembukaan lahan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit, warga belum ada yang membudidayakan pohon aren seperti di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, upaya melestarikan dan mengembangkan kain sasirangan terus dilakukan para pengrajin kain khas tradisional Banjar di Kalimantan Selatan. Salah satunya membuat kain sasirangan dengan pewarna alami yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Bagaimana pembuatannya? Berikut liputannya. Sasirangan merupakan kain khas tradisional masyarakat Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan. Penyebutan sasirangan berasal dari kata sorang dalam bahasa Banjar yang artinya teknik menjahit dengan pola jelujur untuk membentuk motif pada kain ini. Kain yang dulunya diyakini untuk pengobatan ini terus dijaga dan dikembangkan. Salah satunya penggunaan pewarna alami yang bahan dasarnya dari tumbuh-tumbuhan. Muhammad Redo salah seorang pengrajin kain sasirangan di kota Banjarmasin yang kini menggunakan pewarna alami. Hampir setiap hari ia memproduksi kain sasirangan dengan pewarna alami di rumahnya di Kompleks Mula Warman, Banjarmasin. Tumbuh-tumbuhan untuk bahan dasar pewarna alami yang digunakannya, seperti penggunaan kulit buah jelawi untuk menghasilkan warna hitam, serbuk kayu ulin untuk warna merah kecoklatan, daun ketapang untuk kuning, buah ketapang untuk silver, kulit pohon bakau untuk merah, kulit pohon sawo kicik untuk merah muda, buah gincu untuk oranye, dan daun tarum nila untuk menghasilkan warna biru. Bahan alami tersebut didapatnya dari berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumahnya, namun ada juga yang dibeli dari pengepul. Dari tumbuhan hingga menghasilkan bahan pewarna digunakan beberapa cara. Untuk mendapatkan bahan pewarna biru, daun nila harus direndam dulu selama beberapa hari hingga daun mengendap dan mengubah air menjadi biru. Cara lainnya untuk mendapatkan bahan pewarna oranye, buah gincu direbus hingga mendidih. Kemudian bisa langsung digunakan untuk mewarnai kain. Kain sasirangan yang motifnya sudah dijahit dengan teknik jelujur ini kemudian direndam selama 10 menit di pewarna alami hingga meresap ke seluruh permukaan kain. Setelah itu kain dijemur hingga kering. Oksigen akan membantu menguatkan warna hingga menjadi warna yang diinginkan.
Sejak tahun 2009, Muhammad Redo mulai menekuni pembuatan sasirangan menggunakan pewarna alam ini. Menurutnya, menggunakan pewarna alami lebih aman untuk kesehatan kulit. Ia menyayangkan masih banyak pengrajin yang lebih memilih menggunakan pewarna sintetis dengan alasan lebih praktis. Proses pembuatan kain sasirangan warna alam itu agak rumit sedikit, yaitu sampai 5 kali celupan baru bisa mendapatkan warna yang telah diinginkan. Lain halnya dengan warna sintetis, 1 kali celup 5 detik atau 5 menit pun dia sudah jadi berwarna yang sangat cerah. Sedangkan warna alam itu warnanya kalam, lembut atau namanya soft gitu. Di galeri sasirangan warna alam ini, setiap hari peminat kain sasirangan berdatangan untuk membeli. Para pembeli mengaku lebih memilih kain sasirangan berbahan warna alam karena mengetahui manfaat kesehatannya untuk kulit. Jadi milih-milih warna yang alami gitu karena kan saya punya kulit sensitif, jadi mesti bener-bener pilih warna yang bisa nggak menimbulkan alergi ke kulit saya gitu. Kebetulan kan juga ini ramah lingkungan, jadi saya memilih sasirangan dengan bahan pewarna alami. Untuk harga sasirangan pewarna alami tak jauh berbeda dengan yang menggunakan pewarna kimiawi, berkisar Rp150.000 hingga Rp500.000 per lembar, tergantung bahan dan kerumitan pola atau motif. Dari segi kualitas, kain sasirangan dengan pewarna alami ini tak kalah dengan menggunakan pewarna kimiawi. Bahkan sasirangan dengan pewarna alami ini diyakini lebih aman untuk kulit serta ramah lingkungan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally erased and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Objek wisata ini tawarkan pesona keindahan pemandangan dari ketinggian dan sejumlah spot menarik untuk dikunjungi wisatawan. Seperti apa keseruan berwisata ke lokasi ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Objek wisata Gunung Sikala Putri menawarkan keindahan pemandangan dari ketinggian sekitar 50 meter. Sejumlah spot menarik yang dimiliki objek wisata ini juga memanjakan pandangan mata bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dimulai dari kaki Gunung Sikala Putri,
Terhampar padang rumput yang kerap dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan aktivitas camping dan berkemah, sambil menikmati pemandangan sungai yang berada di samping, menambah keindahan lokasi ini. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Gunung Sikala Putri, terlebih dahulu menapaki jalan menanjak berbatu. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Sikala Putri, wisatawan akan melewati beberapa spot menarik untuk beristirahat sejenak. Spot pertama telah disiapkan bangku panjang berbahan kayu, agar wisatawan bisa bersantai sebelum menapaki lebih tinggi menuju spot lainnya hingga mencapai puncak. Kemudian setelah melanjutkan pendakian, beberapa meter terdapat spot sarang burung. Di spot ini Anda akan merasa seakan berada di sebuah sarang burung di atas pohon. Serta spot ini juga memberikan wisatawan keleluasaan menikmati pemandangan pegunungan dan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah puas, Anda bisa kembali melanjutkan pendakian untuk menuju spot sarang laba-laba. Sebuah jaring laba-laba besar terbuat dari tali berukuran besar, menyangkut antara bebatuan. Anda bisa bersantai dengan merebahkan tubuh seakan-akan terjebak dalam jaring laba-laba. Mendaki lebih tinggi barulah kita sampai pada puncak Gunung Sikala Putri yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggiannya. Hal ini tentu membayar lunas rasa penat setelah jauh mendaki. Belum Kak, ini first time, pertama kali kesini dan pemandangannya bagus banget sih, sebagus itu emang. Harapkan wisata di Tanah Bumbu khususnya di Mantewe semakin berkembang, terus juga nanti akan menyerap wisatawan untuk hadir ke Mantewe dan khususnya di Gunung Sikala Putri ini Kak. Sini menurut Mbak yang paling bagus apa nih spotnya? Yang paling bagus nih justru spot di sini Kak. Jadi itu ada sarang burung di situ, terus ini juga ada gazebo-gazeboan di sini, jadi bisa santai Kak, bisa sama keluarga gitu Kak kesini. Naik ke sini lumayan capek sih nih, sampai ngos-ngosan. Fasilitas kita ada gazebo, di sini ada tempat MCK, dan ada juga warung-warung UMKM lah intinya gitu loh. Nah, untuk keamanan pengunjung yang naik ke puncak itu ada disiapkan apa? Kalau yang untuk naik ke puncak itu ada nanti pemandunya. Nah, kita sediakan ada pegangannya kan, artinya naik, pokoknya harus dipandu lah naiknya gitu loh. Nah, bagi Anda yang sudah penat dengan aktivitas di perkotaan, tak salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Sikala Putri. Dapat dipastikan Anda akan dimanjakan dengan spot yang indah wisata ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Asik dan seru, mungkin itulah yang dapat digambarkan saat berkunjung ke Sungai Alut di kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Di tempat ini, Anda bisa melakukan river tubing atau aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar dan pelampung. Selain itu, hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Jika Anda ingin melakukan river tubing atau melakukan aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar atau pelampung, mungkin bisa mencobanya di Sungai Alut, kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak tempuh ke lokasi ini pun terhitung tidak begitu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Batu Licin dengan jalan mulus beraspal, sehingga wisatawan sangat mudah menjangkaunya. Aksi river tubing di tempat ini terbilang aman karena fasilitas pengaman yang digunakan wisatawan juga lengkap. Bermain river tubing sangat mengasihkan dan seru, terlebih dengan air yang mengalir deras dan jernih. Disuguhkan hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Salah satu wisatawan asal Batu Licin mengungkapkan puas berwisata di Sungai Alut. Rasa lelahnya selama berpetualang terbayarkan dengan keindahan nan eksotis di tempat ini. Hal senada juga diungkapkan pengunjung asal Kecamatan Simpang 4. Menurutnya wisata ini layak dikunjungi karena menyuguhkan keindahan alam dan wahana wisata yang menantang. Namun sangat aman untuk anak-anak karena airnya hanya sebatas pinggul orang dewasa. Baru-baru aja sih. Dari mana taunya? Taunya dari tetangga-tetangga pada banyak datang ke sini.
Apa nih yang menjadi keistimewaan di tempat wisata air nih? Karena jarang ada sungai yang luas kayak gini kan, terus dalam, terus nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya recommended lah buat liburan tipis-tipis. Banyak sih Pak, ya kebersihannya. Kalau bisa sih ada pilar di sini untuk masuk di sini. Kalau bisa untuk warga-warga di sini dan Tanah Bumbu kalau bisa gratis aja. Tapi untuk kebersihannya pengunjung tolong sampahnya diperhatikan. Apa nih yang menjadi tertarik ke sini nih? Ya suasananya, sungainya, itu aja sih. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan serunya menjelajahi sungai yang mengalir dengan river tubing dan menikmati keindahan alam, tak salahnya mencoba berkunjung ke Sungai Alut di Kecamatan Mantewe ini. Dari Tanah Bumbu, Zainul Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pantai Sungai Loban Indah di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, layak menjadi objek wisata alternatif liburan menarik bersama keluarga. Karena objek wisata ini selain murah, juga memiliki panorama keindahan pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya. Bagaimana keseruannya berwisata di pantai ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Pantai Sungai Loban Indah menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi alternatif warga bumi bersujud. Posisinya yang mudah dijangkau lantaran berada tepat di samping Jalan Poros Provinsi Jalan Ahmad Yani, menjadi Pantai Sungai Loban Indah banyak dikunjungi pengunjung saat akhir pekan dan hari libur. Retribusi masuk di Pantai Sungai Loban Indah juga tergolong murah, hanya Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Sejumlah fasilitas juga sudah terbangun di Pantai Sungai Loban Indah seperti gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai. Kemudian warung makan juga sudah tersedia bagi warga yang datang untuk piknik bersama keluarga. Selain itu kamar mandi umum turut tersedia, yang dibangun untuk membersihkan diri usai berenang di air laut. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu mengaku memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai tempat rekreasi mengisi hari libur karena tempatnya tidak kalah menarik dengan objek wisata pantai di daerah lain di Kalimantan Selatan. Main pasir-pasiran dan main bola. Asik nggak? Asik. Terus mana bagus nggak pantainya? Bagus. Aman aja gelombang nggak? Aman. Aman lah. Sama siapa aja tadi? Sama itu saudara. Bagus nggak pasirnya? Pas. Bagus. Bagus. Ya. Jadi tempat untuk bermain enak ini ya? Ya enak. Pengen lagi nanti ke sini? Pengen. Bagi Anda yang ingin berwisata untuk mengisi akhir pekan maupun hari libur dengan biaya yang murah serta aman dan nyaman, tidak ada salahnya memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat Anda. Dari Tanah Bumbu, Zainul Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian sabarataan dan sampai jumpa.